fakta sejarah menunjukkan bahwa fitnah terbesar salah satu yang mengenai komunitas umat Islam tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman juga menyebabkan disintegrasi umat sekali. Islam dan sebagai suatu bangsa pada saat itu. Betul sekali itu. Oke, kita sudah sepakat bahwa hoax itu bukan hanya tentang berita bohong, tapi sebenarnya membunuh kita sebagai manusia dan membuat kita membunuh orang lain, baik secara verbal, bahkan beberapa mungkin sampai perbuatan yang menyakiti. Kebencian itu membuat mereka menyakiti. Nah, kemudian bagaimana cara yang bisa kita lakukan, Mbak Anita, untuk melakukan penangkalan terhadap laju hoax ini? Pertama, hoax itu memang tidak akan pernah bisa hilang. Dari awal adanya manusia hingga mungkin akhir zaman nanti akan selalu ada orang yang berbohong dan memberikan kabar yang bohong juga. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah bukan untuk menghentikan hoaxnya, tapi membuat kita imun dari hoax. Kitanya yang harus menjadi orang penerima informasi yang bijak. Dengan cara apa? Setiap informasi, mau dari internet, dari TV, dari dengar dari kawan, dari siapapun, kita harus selalu cek beritanya, kebenarannya apa. Kenapa? Bukan apa-apa, walaupun mungkin kita percaya terhadap yang menyampaikan, tapi bukan berarti mereka sempurna, yang artinya semua informasi dari mereka itu sudah pasti benar. Kita hanya menjaga supaya jangan sampai kita menjadi perpanjangan tangan untuk ikut menyebarkan hoax. Bagaimana cara ngeceknya? Sekarang sudah banyak sekali alat-alat yang disediakan itu sudah banyak. Kalau yang mau mudah, tinggal masuk ke Mavindo, itu punya database hoax. Udah lebih dari 3.000 hoax yang sudah kami verifikasi di situ. Ada di website namanya turnbackhoax.id. Silahkan masuk ke situ, masukin keywordnya. Itu banyak sekali bisa dicek di sana hoax-hoaxnya. Ada berbagai alat yang kalau mau sedikit repot mencari di internet, misalnya mengecek apakah sebuah gambar itu benar atau tidak, sudah diedit atau tidak. Ada berbagai macam tools yang disediakan. Apakah video sudah diedit atau belum? Apakah sebuah narasi yang disertakan dengan sebuah gambar itu sesuai atau tidak? Itu ada semua alat-alatnya. Tinggal mau dan bersedia untuk berusaha, repot sedikit saja untuk mencari. Kita semua punya gawai, tinggal masukin keywordsnya, lihat berita-beritanya yang ada di situ. Apakah dari media yang memang terpercaya, ada di Dewan Pers misalnya, terdaftar di Dewan Pers, atau medianya ini sebenarnya isinya hanya berusaha untuk ngomporin aja. Dan kalau misalnya kita membaca informasi, membaca berita, itu yang paling menarik adalah paling gampang, apa sih efek dari berita ini terhadap saya? Membuat saya jadi marah nggak terhadap satu kelompok tertentu atau satu orang tertentu? Membuat saya jadi bahagia nggak ketika ada satu orang tertentu dikabarkan mengalami keburukan atau kedukaan gitu misalnya. Kalau membuat saya jadi bahagia, ya kemungkinan besar ini harus segera dicek nih beritanya, karena kemungkinan besar itu adalah hoax yang sengaja dibuat dan disebarkan sebagai bagian dari perang polarisasi ini. Yang ketiga, jangan termakan dengan mudah oleh berita-berita yang judulnya bombastis, gitu. Yang kalau bahasanya anak sekarang too good to be true atau too bad to be true, gitu ya. Jangan apalagi yang kalau tulisannya viralkan, ini sudah terbukti atau apa segala macam. 4 hal, yang ketiga terkait Anda. Misalnya gitu ya. Yang nomor 5 akan membuat Anda tercengang, gitu ya. Dan kayak gitu-gitu. Itu benar-benar harus dipastikan semuanya. Kalau menerima informasi, misalnya kita ngelihat ada 4 paragraf dalam bacaan yang kita lihat, jangan dibaca hanya 1 atau 2 saja paragrafnya sampai habis dan diperiksa semuanya. Karena kadang-kadang kebohongannya mungkin hanya terdiri dari 1 kalimat yang nyempil misalnya, tapi mampu membuat kita terpengaruh. Yang terakhir, selalu ingat bahwa selalu ada yang jauh lebih besar daripada pertikaian-pertikaian, yaitu adalah persatuan nasional kita, kebangsaan kita, persaudaraan kita, sesama muslim maupun dengan umat-umat beragama yang lainnya. Nah, ketika kita melihat informasi yang bisa merusak itu, maka selalu cek kebenarannya. Yang harus kita lakukan bagaimana membangun sebuah imunitas di kalangan masyarakat ini kan. Iya. Karena kalau kita ingin berharap supaya nggak ada hoax, itu kan sama berharap supaya nggak turun hujan. Padahal kan musim hujan selalu ada kita gitu kan.